Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8 mata pelajaran fikih. Baiklah, mari kita mulai pembahasan materi bab 1, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baiklah, yang pertama akan kita bahas adalah sujud sahwi. Diawali dengan pengertian sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Baiklah, secara bahasa kata sahwi berasal dari bahasa Arab, dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan, atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan, atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi dilaksanakan setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dapat dilakukan setelah salam. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu Subhana la yanamu wa la yashu. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sujud sahwi, sekarang mari kita bahas tentang dasar hukum dan dalil sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi yang berbunyi, An Abi Sa'id bin al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yudrikkum shalla salasan am arba'an falyatrahil syakka wal yabni ala mastayquna thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu sholatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman li syaitan. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian merasa ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 rakaat sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu, jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan sunnah abad. Yang kedua, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa setelah menambah rukun sholat. Yang keempat, memindahkan rukun kauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Dan yang terakhir adalah ragu dalam jumlah rakaat. Kapan sih kita melaksanakan sujud sahwi?
Sujud sahwi dilakukan setelah salam, ada juga yang dilakukan sebelumnya. Yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Keduanya adalah lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Kemudian, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan, dan musolli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Kemudian sujud sahwi yang dilakukan setelah sholat ketentuannya adalah terdapat penambahan jumlah rakaat, terdapat penambahan gerakan dalam sholat, kemudian ragu dan bisa menentukan manakah yang meyakinkan. Selanjutnya, apa saja hikmah dari sujud sahwi? Hikmah sujud sahwi yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah menyadarkan bahwa manusia adalah makhluk yang sering salah dan lupa. Setelah kita membahas sujud sahwi, berikutnya adalah sujud syukur. Yang pertama, pengertian sujud syukur. Apa sujud syukur secara teoritis? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Sekarang nomor 2, hukum dan dalil sujud syukur. Sujud syukur, sebagaimana sujud sahwi, hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan sabda Rasul yang berbunyi, An Abi Bakrah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Berikutnya adalah sebab-sebab sujud syukur. Hal-hal yang menyebabkan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur adalah yang pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpanya. Apa saja sih syarat dan rukun sujud syukur? Oke, baik. Yang pertama adalah syarat-syarat sujud syukur. Pastinya adalah suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat jika mengetahui arah kiblat. Kemudian yang terakhir adalah menutup aurat. Sedangkan rukun sujud syukur yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja atau mengerjakan sujud syukur. Yang kedua, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Kemudian selanjutnya, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Dan salam sesudah bangun dari sujud. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib.
Apa bacaan yang kita baca ketika melaksanakan sujud syukur? Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa baswarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekarang akan kita bahas hikmah sujud syukur. Apa saja sih hikmah dari sujud syukur? Banyak sekali, yaitu diantaranya adalah mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Selanjutnya adalah sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Mendapatkan pahala di akhirat, akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Dan hikmah yang terakhir adalah membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Maka setelah kita mengetahui hikmah dari sujud syukur, ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau terhindar dari bencana, maka kita disunahkan untuk mengerjakan sujud syukur. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang ketentuan sujud syukur. Sekarang kita akan membahas tentang sujud tilawah. Apa sih yang dimaksud dengan sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajdah. Lalu bagaimana hukum melaksanakan sujud tilawah? Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam sholat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Sesuai dengan sabda Nabi dari Abu Ubaidillah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu apa penyebab kita melakukan sujud tilawah? Penyebabnya adalah ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah. Kalian bisa baca di tulisan berikut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah. Tentu saja yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Kemudian yang kedua adalah rukun-rukunnya. Rukunnya antara lain adalah yang pertama, niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat, duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, sekarang adalah tata cara sujud tilawah dan sekaligus cara melaksanakan sujud syukur. Bagaimana kita melakukan sujud tilawah? Yang pertama adalah ketika berada dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Yang kedua, apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam
membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Tetapi apabila tidak, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kemudian kedua, ketika di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajdah, maka langsung melaksanakan atau menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Caranya adalah sama seperti yang dilakukan di atas. Bagaimana bacaan ketika kita sujud tilawah? Bacaannya adalah sama dengan bacaan sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa baswarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang terakhir akan kita bahas adalah hikmah sujud tilawah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca ataupun didengar. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta. Yang keempat adalah menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, hikmah dari sujud tilawah adalah membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan materi bab 1 yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih sudah menonton dan mendengar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.